Para bangsa Yahudi masih belum menyerah untuk mencari keberadaan Muhammad kecil. Informasi keberadaan Nabi Muhammad sudah sampai ke telinga mereka. Mereka mengirim utusan ke Bani Sa'ad untuk menemukan calon nabi tersebut. Akan tetapi Halimah tidak membiarkan mereka berbuat apapun terhadap Muhammad. Halimah dan Haris bahkan sempat dikepung, akan tetapi mereka berhasil menghentikan utusan tersebut. Karena keberadaan Muhammad sudah tidak aman di Bani Sa'ad, mereka pun mengembalikan Nabi Muhammad ke Mekkah. Malam itu juga Rasulullah dibawa ke Mekkah. Haris takut para penyusup kembali lagi mencari Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad kembali dengan keluarganya, ia melihat keberadaan kota Mekkah yang penuh kejahiliahan. Agama Nabi Ibrahim yang murni sudah hilang, masyarakat Arab sudah menjadi penyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang berbau khurafat. Masyarakat Arab kala itu jauh dari kebenaran. Muhammad kecil sudah dilindungi Tuhannya. Dari kecil Rasulullah sangat membenci kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab. Dari kecil sudah tampak tanda-tanda kenabian pada beliau. Akhlak terpuji dan kebersihan hati nurani menghiasi Rasulullah di masa kecil. Melihat putranya tumbuh dengan baik, Aminah bangga melihat putra sematawayangnya memiliki akhlak mulia yang dicintai banyak orang. Begitu juga kakeknya, Abdul Muthalib. Ia sangat mencintai cucunya, apalagi cucunya Muhammad, anak dari putra yang paling ia cintai. Beliau sebagai pengganti sosok bapak untuk cucunya Muhammad, Abdul Muthalib memberikan perhatian penuh untuk cucunya. Suatu hari Aminah mengajak putranya Muhammad ke Madinah untuk menziarahi kuburan ayahnya. Tiba di Madinah, Aminah dan Muhammad kecil disambut dengan sukacita, terutama keluarga mereka. Di sana Aminah kerap terlihat bersedih mengenang Abdullah. Ia menceritakan Abdullah kepada putra mereka Muhammad. Melihat makam suaminya, Aminah kerap menziarahi, duduk menyendiri di sampingnya, mengobati rasa rindu yang sudah lama ia pendam. Karena rasa sedih yang berlarut-larut membuat kesehatan Aminah turun. Sebelum pulang ke Mekkah, Aminah jatuh sakit. Muhammad kecil merasakan kesedihan melihat ibundanya terbaring lemah. Ujian yang Allah berikan kepada Rasulnya dari sejak kecil merupakan bentuk rahmat. Itulah cara Allah membentuk kekasihnya menjadi sosok yang tangguh. Akan tetapi meski dalam keadaan sakit, Aminah tetap akan melakukan perjalanannya kembali pulang ke Mekkah. Aminah dalam keadaan sakit parah, semua orang khawatir terhadapnya karena melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Di pertengahan perjalanan, tepatnya di kota Abwa, Aminah sudah dalam keadaan sangat lemah hingga beliau menghembuskan nafas terakhir di kota tersebut. Sang ibu meninggal dan meninggalkan anak satu-satunya bersama seorang pembantu. Pembantu itu menampakkan rasa kasihnya terhadap anak kecil yang kehilangan ayahnya saat masih janin dan kehilangan ibunya saat berusia 6 tahun. Muhammad bin Abdillah kini menjadi sendiri dan ia dalam keadaan menangis. Ia mencapai kematangan setelah ia melewati kesedihan kehidupan dan kerasnya kehidupan sebagai anak yatim. Sampai di Mekkah telah diumumkan wafatnya Aminah ibunda Rasulullah, para masyarakat akan turut bersedia akan kehilangan Aminah. Anak kecil itu kembali ke Mekkah dalam keadaan sedih dan ia tampak terpaku. Lalu Abdul Muthalib, kakeknya, menampakkan cinta yang luar biasa dan penghormatan padanya. Setelah itu, Rasulullah dirawat kakeknya Abdul Muthalib yang menjadi pengganti kedua orang tuanya. Setelah wafat ibundanya, lalu diasuh kakeknya. Muhammad kecil banyak membantu kakeknya dalam pekerjaan pekerjaan, terutama dalam mengurus rumah Allah, yaitu Ka'bah. Dari kecil Rasulullah mengurus orang-orang yang pergi haji ke Ka'bah, melayani mereka dan memberikan mereka minum. Muhammad kecil memiliki posisi khusus di hati Abdul Muthalib. Rasa cinta Abdul Muthalib pada cucunya sangat luar biasa. Suatu hari, Muhammad kecil pernah menduduki tempat duduk khusus Abdul Muthalib di Ka'bah. Di mana tempat duduk itu tidak ada
yang berani mendudukinya bahkan di kalangan anak-anaknya sendiri. Akan tetapi untuk cucu tersayangnya Abdul Muthalib membiarkannya Muhammad kecil duduk di tempat itu. Namun, pengasuhan Abdul Muthalib untuk Rasulullah tidak berselang lama. Di usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Benteng yang menjadi penjaganya, yang memberikan kasih sayangnya, telah meninggal dunia. Kini merenungi kakeknya laksana orang dewasa, ia tampak tegar seperti layaknya orang dewasa. Allah berfirman menceritakan tentang keadaan Rasul terakhir. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu Maha, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran Surah Ad-Duha ayat 6-11. Makna ayat tersebut secara harfiah adalah bahwa beliau dalam keadaan yatim, lalu Allah melindunginya. Beliau dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberinya petunjuk. Beliau dalam keadaan fakir, lalu Allah memampukannya. Allah melindunginya dengan mengasuhnya, membimbingnya, dan mencukupinya. Itu adalah derajat keutamaan yang tidak pernah dicapai oleh seseorang pun di dunia.